Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar mengenai analisis struktur statis. Adapun soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai balok overhang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Oke, kita akan masuk ke pembahasan balok overhang. Balok overhang adalah balok yang salah satu atau kedua ujungnya bebas dan merupakan terusan dari tumpuan atau peretakan, seperti yang terlihat pada gambar ya. Kadang disebut juga kombinasi balok dan cantilever. Kemudian, balok overhang juga dapat menghasilkan momen negatif pada tumpuan, tetapi struktur secara keseluruhan tetap struktur statis tertentu. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Diketahui contoh balok sederhana menerus atau overhang di atas dua tumpuan dengan beban Q 2 ton per meter dan P adalah 3 ton. Pertanyaannya, yang pertama tentukanlah reaksi peretakan di A dan F. Kemudian yang kedua yaitu gambarkanlah gaya dalam SFD, BMD, dan NFD. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat anggapan awal ya. Oke, anggapan awal bahwa RVA arahnya ke atas dan RVB arahnya ke atas. Kemudian jangan lupa untuk membuat perjanjian tanda ya. Jadi perjanjian tanda ini sangat penting untuk penyelesaian soal dari awal hingga akhir. Nah, untuk perjanjian tanda arah vertikal jika dia ke atas adalah positif, arah horizontal jika arahnya ke kanan adalah positif dan sebaliknya maka arahnya dan nilainya adalah negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah momen. Nah, ini adalah perjanjian momen ya. Jadi jika searah jarum jam adalah positif dan berlawanan adalah negatif. Catatan, jika hasil yang didapatkan adalah positif, maka anggapan awal benar, dan jika hasil negatif, maka anggapan awal salah. Oke, jadi yang pertama kita membuat titik berat pada beban merata persegi. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung beban merata sepanjang bentang AB. Karena beban perseginya adalah dari A ke B. Nah, kita akan hitung dengan cara Q besar sama dengan Q kecil kali L. Q kecil itu yang 2 ton per meter, kemudian L-nya adalah 5 meter ya. Jangan 5 tambah 1, tapi dari A ke B adalah 5 meter. Oke, jadinya adalah 10 ton dan selesaikan perhitungan reaksi peretakan dengan menggunakan rumus persamaan kesetimbangan. Oke, jadi saya ingatkan kembali bahwa reaksi di A sebenarnya ada dua ya yang bisa kita hitung ya. Dan kemudian di B itu ada satu. Oke, karena A adalah sendi maka dia mampu menahan horizontal dan vertikal. Nah, karena di sini tidak ada gaya horizontal, maka RHA kita tidak perlu hitung karena sudah pasti 0 ya. Oke, kita masih menggunakan rumus kesetimbangan sigma momen, sigma vertikal, dan sigma horizontal. Oke, yang pertama kita menentukan RVA menggunakan sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0 artinya semua gaya itu kita tujukan ke titik B. Nah, di sini terlihat ada RVA ya. Di sini ada RVA ya, positif karena searah jarum jam. Jadi RVA dikali dengan jaraknya ke titik B yaitu 5. Kemudian ada Q. Oke, Q adalah negatif karena dia berlawanan arah jarum jam ke titik B. Kemudian dikali jaraknya adalah setengah kali 5 ya, karena titik beratnya adalah setengah dari 5. Kemudian ditambah P. Nah, P ini dikali dengan jaraknya adalah 1. Kemudian kita buat sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita masukkan 5 RVA dikurang 10 kali 2,5 tambah 3 kali 1. Kemudian sampai di sini 5 RVA min 22. Kemudian dua-duanya kita pindah ruaskan menjadi positif dan dibagi 5, maka dapatlah RVA positif 4,4. Maka anggapan awal kita adalah benar. Oke, yang kedua adalah menentukan RVB.
RVB kita gunakan sigma momen di titik A. Artinya semua gaya kita tujukan kepada titik A. Di sini ada minus RVB karena arah negatif ya, karena arah berlawanan arah jarum jam dikali jaraknya 5 ditambah Q dikali titik beratnya 5 ya dikali setengah. Kemudian ditambah P dikali jaraknya adalah 1 tambah 5 karena menuju titik A P 1 ditambah 5. Oke, kemudian kita selesaikan seperti biasa dan dapat RVB ya. Sorry, di sini RVB adalah 8,6. Maka anggapan awal kita benar karena hasilnya adalah positif. Jangan lupa kita lakukan checking ya untuk mengetahui apakah perhitungan kita benar atau salah. Nah, di sini harusnya RVB ya. Kemudian RH-nya adalah 0. Checkingnya kita bisa menggunakan sigma vertikal. Sigma vertikal berarti gayanya yang vertikal kita masukin. Di sini ada RVA, ada RVB, minus Q, minus P. Oke, kita masukkan dan dapat 0, maka oke. Selanjutnya kita menggambar SFD, BMD, dan NFD. Bagaimana caranya? Oke, maka kita bisa menggunakan cara potongan ya. Jadi kita potong nih bentang AB, kita potong sembarang dengan jarak adalah X. Kemudian di sini kita ada tanda juga ya yang kita harus masukkan, yaitu SFX arahnya ke bawah, NFX dan MX. Ini karena kita strukturnya berjalan dari kiri ya. Nah, kalau misalnya kita berjalan dari kanan, maka tandanya tinggal kita balik saja. Nah, kemudian untuk Q-nya jangan lupa dimasukin ya. Q-nya adalah 2 kali X ya, X-nya. Karena jaraknya adalah X, maka Q besarnya adalah 2X. RVA-nya kita masukin. Oke. Kemudian kita akan mencari MX. Oke, MX adalah momen di titik X. Nah, kita misalkan X-nya di sini ya. Oke, maka ada RVA dikali X ya, kemudian minus Q. Nah, Q arahnya ke bawah, kemudian di sini titik beratnya adalah setengah ya, berarti setengah dikali X ya. Di sini karena dia berlawanan jarum jam maka negatif. Kemudian ada MX ya di sini. Ya, berlawanan jadi minus. Kemudian MX-nya kita pindahin jadi positif, maka dapat persamaan berikut. Kemudian SFX. Nah, cara cepat SFX itu sebenarnya kita bisa menurunkan dari persamaan ini. Atau kita bisa menggunakan sigma vertikal. Nah, mari kita tentukan menggunakan sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Ada RVA di sini ya. Ada RVA, min Q, dan minus SFX. Maka SFX-nya adalah 4,4 kurang 2X. Nah, kalau misalnya teman-teman mau diturunkan, bisa nih. Di sini turunkan. Nah, X kuadrat itu turunannya adalah minus 2X. Kemudian 4,4 berarti 4,4. Oke. Nah, akan sama ya. Oke. Selanjutnya kita membuat tabel ya berdasarkan persamaan. Maka dapat tabel ini ya. Nah, di sini kita bisa menghitung Mmax karena di sini ada perpindahan dari positif ke negatif pada SFX. Ya, caranya gimana? Caranya kita mengambil dari persamaan SFX ya, kemudian kita bisa tentukan nilai X-nya. Nah, nilai X ini menentukan bahwa jarak maksimumnya berada pada X. Nah, gitu. Jadi di sini terdapat 2,2 meter ya. Oke, karena di sini X-nya ada 2 dan 3, maka berarti di antara ini ya 2,2. Oke, selanjutnya kita menghitung Mmax-nya ya. Mmax-nya berarti kita masukin X-nya 2,2, maka Mmax-nya adalah 4,84 ton meter. Ya di sini ya 4,84 ton meter. Oke, selanjutnya kita menghitung bentang BC. Nah, di sini kita potong lagi sejarak X ya. Jadi jaraknya 2 sampai 3 meter. Oke, jadi sekarang kita masukkan RVA ya, ada Q-nya full ya di sini 5 meter. Kemudian Q-nya juga ada full ya, berarti Q-nya 2 dikali 5, berarti 10 ton. Oke, kemudian RVB-nya juga ada ya, kita masukin RVB. Nah, kemudian P-nya tidak masuk ya, karena kita potong di sini. Oke, kita mencari MX ya. Nah, MX ada RVA ya, dikali dengan jaraknya adalah X ya, jaraknya ke sini itu adalah X yang ini. Kemudian minus Q ya, titik beratnya di tengah. Itu jaraknya ke sini ya, berarti
setengah dikali 5 ditambah X min 5. Ini ya. Oke, yang ini ya. Kemudian plus RVB. Nah, RVB kan arahnya ke atas tuh. Dia ke sini berarti dia ya searah jarum jam, maka dia positif. Dikali jaraknya adalah X min 5. Kemudian minus MX. Ya, ini ya. Oke. Kemudian kita selesaikan, maka dapat persamaan 3X min 18. Kemudian menentukan SFX kita menggunakan sigma vertikal. Kita masukkan semua gaya vertikalnya. Ada RVB, RVA, RVB ya. Arahnya ke atas, kemudian ada Q arahnya ke bawah, ini ya. Kemudian ada SFX, di sini ada SFX. Kemudian kita dapat perhitungannya, maka SFX-nya adalah 3 ton ya. Karena di sini sebenarnya tidak ada gaya ya sepanjang ini, maka dia 3 ton. Baik, maka tinggal kita masukkan ya SFX-nya 3 ton ya. Kemudian MX-nya kita masukin persamaan ini, maka dapat min 3, 0, dan 3. NFX-nya karena RH-nya 0 maka 0. Nah, ini adalah gambar dari SFD, BMD, dan NFD. Jadi kita tinggal masukkan tadi ya untuk ini ya. Nah, kita masukkan SFX nilai-nilainya ke sini ya, kita masukkan ya. Maka dapat kemudian sampai 3 ya. Ini naik. Nah, kemudian 3 ya. Kemudian MX-nya kita masukin juga ke sini ya. Oke, NFX-nya 0. Oke, kita buat garis saja. Oke, demikian pembahasan mengenai balok overhang pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.